Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan kami Syekh Jati Channel. Pada tema video kami kali ini adalah tentang hati yang bercahaya. Sebelum kami lanjutkan kepada tema video kami kali ini, silakan like dan subscribe channel kami, dan jangan lupa klik tombol lonceng di bawah ini supaya Anda mendapatkan pemberitahuan yang pertama dari update video-video kami yang terbaru. Video ini ada kaitannya dengan video kami sebelumnya yang berjudul tentang isi hati. Di situ ada part 1 dan part 2. Kenapa video ini dibuat? Karena pada dasarnya banyak sekali hati seseorang itu gelap. Kita tidak tahu pada saat kita masuk ke dalam hati nurani kita. Untuk itu, mari kita buka ini supaya kita mampu memasuki hati yang benar-benar bercahaya. Bagaimana cara merubah sifat kita biar bisa menjadi lebih baik? Berarti sifat yang lebih baik sehingga membuat hati kita lebih bercahaya. Iya. Pada dasarnya dalam video yang berjudul hati yang bercahaya ini memang berkaitan dengan video sebelumnya atau isi hati yang part 1 dan part 2, yang kurang lebihnya penjelasannya tentang kolbu, nafsu, rasa, dan aku. Untuk mendapatkan tingkat masuk ke ranah kolbu itu kan disebutkan di dalam video kemarin itu berpengaruh di dalam hati kecil dan pikiran kita, yang sebetulnya pikiran itu yang sering mengubah perilaku, mengubah sifat baik atau berkelakuan baik, tapi kadang-kadang di dalam hati kecilnya ada tujuan tertentu, bukan murni atau bukan sesuatu yang dianjurkan dalam agama. Supaya bisa kolbu kita bercahaya terang, itu dibutuhkan sifat sidik atau kejujuran. Jujur pada diri kita sendiri, jujur kepada keluarga, jujur kepada sosial. Itu memang semuanya berat, semuanya tidak ringan. Dan itu harus dimulai, diniatkan. Kalau kita sudah mulai mau jujur pada diri kita sendiri, maka ada saja ujian yang akan ada di dalam kehidupan kita. Dan kejujuran itu sangat berpengaruh di dalam hati kecil maupun pikiran. Karena tentunya kita punya musuh yang nyata, yaitu syaitan, yang tidak tinggal diam dalam ingin perubahan manusia untuk menjadi lebih baik atau menuju ke Tuhan. Jadi sidik itu memang sangat susah, karena itu memang termasuk sifat atau perilakunya para nabi, para anbiya, para orang-orang yang dikasihi Tuhan. Jadi apakah kita sebagai manusia biasa yang bukan manusia pilihan tidak punya sifat sidik itu atau jujur? Tetapi kalau kita mau belajar, tentunya jujur itu tidak harus kepunyaan seorang nabi saja. Jadi kita sendiri sebagai manusia lumrah bisa berlatih jujur untuk menerangi kolbu, yang artinya kolbu itu membuat hati kecil kita lebih jernih, pikiran kita lebih encer dalam mensikapi kehidupan, tahu baik dan buruk. Jadi dengan taunya kita baik dan buruk, yang buruk insya Allah kita bisa tinggal, maka niatan untuk menjadi lebih baik itu sedikit terangkat. Jadi masuk ke ranah sidik ini memang berat banget, karena itu di awal. Jujur, terkadang kita sendiri
bagi orang-orang yang bekerja, terkadang saja kita tidak jujur terhadap atasan, tidak jujur dengan waktu kita bekerja, atau tidak jujur dengan istri-istri di rumah karena takutnya tidak berkenan mengenai uang yang kita pakai atau apa. Itu salah satu sifat jujur yang harus kita latih supaya diri kita lebih baik. Masuk ranah yang kedua yang sebetulnya ada yang ditanya. Mohon maaf untuk dari sifat sidik ini ya. Iya, sidik. Sifat jujur. Iya. Apakah sifat jujur ini hanya ada di lahiriah atau ada antara lahiriah dan batinnya itu ada sendiri-sendiri, ada ranahnya sendiri untuk kita berbuat jujur. Jadi jujur lahir dan jujur batin itu apakah ini bisa diurai? Ya sebetulnya bisa. Untuk lahiriah itu ke arah sosial ataupun masyarakat yang di luar diri kita, kebanyakan itu masih lahiriah semua. Sedangkan yang kita dengan Tuhan kita sendiri itu termasuk batiniah. Atau jujur kepada diri sendiri. Jujur kepada diri sendiri itu paling berat. Kita sudah tahu itu buruk, tetapi kadang-kadang kita lakukan. Itu termasuk kita tidak jujur karena mentiadakan pengetahuan kita sendiri, lebih egois untuk menjalani kehidupan. Atau kita masuk ranah media dimensi gaib, kita memiliki keilmuan, dikasih ilmu, tetapi di situ sebetulnya ada peranan bahwa kita tidak boleh adigang-adigung atau sewenang-wenang, tetapi justru malah kita khususkan untuk berbuat sewenang-wenang. Itu salah satu ketidakjujuran diri kita terhadap diri kita sendiri, dan itu sangat berat memang, karena itu ibaratnya adalah awal menginjak ke kebaikan. Itu berat. Malah justru yang ranah yang nomor 2 itu lebih lumayan enteng daripada mulai dari yang pertama. Atau secara orang itu kalau mau bangun tidur, untuk bangun itu malah susah, masih rosok-rosok. Beda dengan ranah yang kedua yang sudah niatannya jelas untuk kembali lebih baik, itu lebih ringan. Dan untuk sifat yang kedua atau akhlak yang kedua itu adalah amanah yang berarti bisa dipercaya. Banyak kok kita mengetahui posisi jabatan ataupun pekerjaan yang kita ingkari dari kepercayaan itu sendiri. Entah itu kita merasa dilihat Tuhan ataupun tidak dilihat Tuhan, kita seolah-olah tidak menganggap hal itu. Dan lahir batin, kalau kita benar-benar bisa dipercaya, maka tidak lagi ada kata dilihat atau tidak dilihat. Nah itu bisa dijalankan ketika jujur itu sudah berjalan setiap saat di dalam hidup kita. Maka kita jadi bisa menjalankan amanah yang memang itu sesungguhnya juga kepunyaan sifatnya para wong agung atau nabi atau wali atau orang-orang yang terpilih. Kita sebagai manusia biasa pun bisa jadi orang yang bisa dipercaya, karena itu semua adalah bisa dipelajari, intinya bisa dijalankan di dalam kehidupan. Tapi memang harus kita komitmen mau jujur terhadap diri kita, terhadap tetangga kita, terhadap masyarakat yang luas ini. Dan itu akan membuat cahaya yang lebih besar dari cahaya awal, yaitu membuat cahaya yang sangat besar, yaitu menerangi nafsu. Jadi kita akan tahu persis mana yang harus kita jalankan,
antara nafsu baik ataupun nafsu buruk, di mana nafsu buruk itu senantiasa membuat orang masuk kembali supaya kita tidak jujur, supaya kita tidak lagi menjalankan kebaikan-kebaikan, menjadi diri kita merasa yang paling hebat. Itu adalah nafsu-nafsu buruk. Jadi kalau sudah sidik kita jalani, amanah kita laksanakan, insya Allah kita sudah separuh hati kita bercahaya. Jadi tinggal kita kembangkan lagi, belajar lagi untuk menjadi orang yang tabligh atau berperilaku tabligh atau menyampaikan. Kebanyakan orang itu pelit, kebanyakan pelit secara lahiriah maupun batiniah. Pelitnya di mana? Untuk babakan ilmu itu banyak yang diperjualbelikan, tidak mau menyampaikan walaupun hanya satu ayat saja tidak mau. Itu sudah dijalani ribuan ratus tahun yang lalu. Jadi banyak orang-orang yang merasa dia itu lama sulit belajar hingga memperjualbelikan ilmu. Tablighnya tidak berjalan sama sekali, atau perilaku sebagai menyampaikan apapun itu tidak dijalankan. Padahal itu salah satu ciri atau cara untuk supaya hati kita lebih terang benderang seperti siang hari. Jadi benar-benar memang harus kita lakukan kepada diri kita jujur lahir batin, lalu akan berjalan amanah itu hingga semua yang terjadi di dalam hidup kita itu benar, tidak ada yang terpungkiri, hingga kita mampu menyampaikan apa-apa yang bukan hak kita. Karena ilmu itu sesungguhnya miliknya Allah, harta benda itu juga titipan Allah, maka tidak layak kita hanya memakai sendiri. Kita harus sampaikan walaupun satu ayat itu sebagai sabda Kanjeng Nabi. Jadi untuk menjadi lebih baik itu 3 syarat itu sangat kuat, maka akan menjadi orang-orang yang disebut fatonah. Fatonah itu adalah cerdas. Jadi karena kejujuran kita, karena amanah kita, karena tabligh kita, maka kita itu disebut orang yang cerdas. Bukan berarti pandai atau pintar, karena orang pintar banyak yang menyembunyikan apa yang ia punya, menyembunyikan kepintarannya, karena dianggap tidak menghasilkan, tidak menguntungkan dirinya sendiri. Jadi seperti yang ditanyakan tadi, untuk menjadi lebih baik itu dibutuhkan sidik, amanah, tabligh, fatonah sebagai pembersih maupun pencahayaan kolbu, nafsu, rasa, serta aku itu sendiri. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Ya. Dan insya Allah saya akan menjalankan yang panjenengan sampaikan tadi. Ya, alhamdulillah sekali bisa diterima ya untuk penjelasannya kali ini. Para pemirsa semua, pada dasarnya untuk menjadi seorang yang hatinya bercahaya, di sini sudah jelas di dalam aturan syariat Islamnya sudah jelas: sidik, amanah, tabligh, fatonah. Jujur, bisa dipercaya, mau menyampaikan, dan yang terakhir adalah cerdas. Dari keempat sifat utama ini, mari kita laksanakan, mari kita renungkan, mari kita jalani semua yang baik itu secara lahir maupun batin. Laksanakan, insya Allah dari keempat sifat tersebut yang sudah menyatu dalam diri kita, bagi yang sudah mengamalkan, maka itu adalah
hakikat yang terutus dalam diri sahabat-sahabat semua. Yang terutus adalah Rasul dalam diri kita. Insya Allah kita akan menjadi seseorang yang hatinya bercahaya dan bermanfaat untuk seluruh manusia. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.